Hai. Oh ini Dave Lee. Bukan Dave Hendrik. Dave Lee, thank you. Biasanya ditulis di note biar nggak lupa. Iya benar. Selamat pagi dari Bali, Christina Ariesta. Ini dia, Dave Hendrik sudah hadir. Tumben loh, dia juga agak hari ini. Nih, kepikiran deh ini gimana ya? Sebenarnya tinggal set 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 gitu ya. Terus dia Apa? udah rapi. Hah? Apa tuh artinya? Baru pakai baju olahraga, belum mandi. Oh iya, cuma warnanya putih aja bagus. Putih membuat complexion kulit lo tuh jadi kayak glow up gitu kayaknya. Good morning everybody, Banten, Hai. Jakarta, my gorgeous friends. Apa yang sedang kau ceritakan kepada sahabat-sahabat kita pagi hari ini? Gue tadi pagi bangun gerabak gerubuk karena gue belum cukuran. Terus abis itu kan pagi ini kan kita taping YOLO kan. Jadi gue agak takut nanti mepet-mepet. Jadi gue tadi cukuran dulu apa. Ngeliat jam, astaga udah tinggal 5 menit. Baru gue WhatsApp lo kan. Gitu. Oh, seperti Hmm. itu. Gue Ini juga, ada Robin juga loh, rombongan Bintaro hadir pagi hari ini. hai. Gue bilang orang-orang Bintaro tuh Robin guys ke Dave. Karena Dave adalah salah satu dari Robin. Kan kalau Dave Robin, kalau gue Sobek ya. Sobat Bekasi ya kan. Halo sobek ya? Iyalah. Oh, sobek. Sobat Bekasyong. Lu gimana? Semalam juga gue tidur agak lat karena apa ya, perut gue konstipasi udah mau tidur, jadi gue agak sulit tidur, terus gue mesti menuntaskan dulu urusan perut baru gue pergi tidur. Beres tapi. Beres, beres. Gue tuh semalam ya lagi nonton film biopic movie, tapi belum selesai di Netflix. Diangkat dari kisah nyata yang main Annette Bening sama Jodie Foster. Oh, apa New Pit NYP apa judulnya? eh Nayat. Nayed, Nayed ya atau Iya, iya. Nayed? N A eh NYAD. Niat, niat. Gimana sih bacanya? Nayat. Itu NYAD. Nayat. Oh, itu bacanya Biopiknya Nayed. Diane Nayat. Jadi Diane Nayat ini adalah atlet renang. Gue ditinggal aja gitu si Sebentar monyet. kan gue sambil dengar terus atlet renang Oh, teman-teman lalu. udah pada nonton ya Nayat itu. Jadi dia atlet renang web. eh Mhm. Atlet renang yang free swimming in the ocean. Oke, terus. Oh, oh. Nah, moral of the story-nya menurut gue menarik karena dia udah pernah mencoba berenang Mhm. free swimming in the ocean 24 jam dari mana ke mana gue lupa itu sukses. Terus dia itu pengen berenang dari Kuba ke Florida. Oh, that's far. Banget. Itu tuh dia Terus? harus berenang 60 jam kalau nggak salah nonstop. Mampus nggak lo? Oh my Nah, God. dia Terus? dia mencoba melakukan itu di umur 28 and she failed. Nah, Oh. waktu itu 60 jam. She Mhm. failed. Nah, dia waktu itu Mhm. pengumuman bahwa her first attempt Kuba, Florida itu akan menjadi usaha terakhirnya dia, terus dia pensiun. Long story short, dia pensiun. Kenapa dia gagal waktu itu? Karena kendala alam. Arus berubah, terus itu kan juga di lautan mana gitu ya. Jadi dia harus dijagain, jangan sampai ada ikan hiu. It was back then ya, belum teknologi belum maju. Nah, fast Samudra Pasifik forward, bukan sih lautnya? bagaimana? Samudra Pasifik bukan sih lautnya? Mungkin ya kalau belum pindah. Bentar, gue boleh ambil mangkok sama madu? Oh my God. Boleh, boleh, boleh. Lu ambil deh. Sebelum dia marah-marah. By the way,
Ih, dia pergi juga. By the way, gue sambil ngucapin selamat pagi untuk yang baru aja join di live TikTok siaran pagi kita pagi hari ini. Dave Iwet siaran pagi. Kita baru pemanasan kok. Kalau ada yang baru gabung, kita belum bahas topik apa-apa. Dave lagi cerita soal dia lagi nonton sebuah biopic di Netflix. Judulnya adalah Nayet. Good morning Mbak Putri Suhendro. Tadi Mbak Putri Suhendro lagi on the way menuju ke kolam renang Citos. Dia bilang gara-gara nonton Nayet, gue jadi siap-siap berenang pagi ini di Citos. Si, 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 si. Kenapa? Inti ceritanya lo mau cerita bahwa lo juga jadi terinspirasi untuk mulai berenang. No, got this. Terlalu panjang ya gue ngomong ya. Lu udah mulai bosan kayaknya gue nggak dengerin gue ngomong ya. Enggak. Dari Enggak. kemarin di mobil manajer gue Mbak Wati itu juga bilang gini, kamu sadar nggak sih 2 hari ini kamu sangat mendominasi siaran, kamu tidak memberikan ruang untuk Iwet berbicara. Terus gue tersinggung ego gue di mobil sambil dandan gitu ya, gue kan lagi mau syuting kemarin sambil dandan gue gini, masa sih? Gue bilang gitu. Abis gue punya cerita, Iwet juga pasti punya cerita. Ya udah besok gue nggak akan cerita, gue bilang gitu. Besok gue nggak cerita, besok gue diem. Tapi begitu mulai gue langsung, gue semalam nonton, emang gue tuh Gue kemarin Mbak Wati WhatsApp gue kan. Aku kasih tahu Dave, dia 2 hari ini agak dominan sama kamu. Jadi aku minta dia untuk agak ngerem sedikit. Terus begini, emang iya Mbak? Si bego nggak sadar. Gue nggak bayangin dulu Mbak Wati pegang kita berdua loh. Lo ngerti nggak? tapi emang begitu. Jadi guys, Emang gitu. flashback dikit. Mbak Wati manajernya Dave itu dulu megang gue sama Dave manajerin kita berdua. Lo kebayang nggak sakit kepalanya dia kayak apa? Kesian dia. Yuk lanjut. Terus Nayat. Tapi Jadi memang, tunggu, abis itu gue mau ngomongin orang talkative ya. Terus si Nayat, intinya adalah sekarang dia udah 60 tahun. Aha. Terus dia tiba-tiba ngomong, dia udah 30 tahun berhenti berenang. Terus tiba-tiba dia mikir pas ulang tahun ke hampir 60, 48, 58 gitu deh. Terus dia punya sahabat sama tuanya juga kayak dia, Jodie Foster yang mainin. Ya. Terus gue Ya, lucu terus? gitu ya. Ada 2 hal yang gue lihat. Mereka lucu nek, tua-tua. Si Nayat ini LGBTQ by the way. Iya. Berdua-dua ini nggak kawin, nggak punya pasangan, nggak punya anak, tua bareng gitu loh tiap hari nemenin saling mengisi kehidupan satu sama lain. I find it very funny gitu. Terus gue mikir, entar kalau gue tua ya siapa temen gue yang begitu ya Nek? Itu satu. 2 adalah mampus nggak lo? Pagi-pagi gue membawa lo mikirin kayak begituan. Yang kedua adalah tiba-tiba pas her birthday dia merasa bahwa gini, gila ya, kita ini bentar lagi 60 loh. Terus hanya karena kita 60 kita udah nggak boleh meraih mimpi-mimpi kita. Terus si Jodie Foster nanya, emang lu punya mimpi apa? Gua masih punya mimpi pengen berenang Kuba, Florida. Lu tuh Terus? udah lu tuh udah 60. Terus kenapa kalau gua 60? Nggak boleh, kata dia gitu. At least I want to try. For once in my life, I wanna do it. Terus dia berlatih dan dia berusaha. Dia sampai 5 kali. 5 attempt. 2 gagal, 3 gagal, 4 gagal. Nah, menuju yang kelima, gue ngantuk, gue tidur. Gue nanya sama lo boleh? Boleh. Namanya Nayat sama siapa satu lagi? Lupa. Nah kan, kayak lo sama gue ya. Kira-kira yang jadi Nayatnya siapa menurut lo? Lu lah. Gue masih mau ini, gue masih mau itu. Gue mau ini, gue mau itu. Bo. Setuju nggak lo? Iya, iya, Bo. Bete ini ya.
Ternyata gue tuh masih punya banyak sekali keinginan dalam hidup ya, Nek. Gue tuh nayet, leh. Gue nonton gue harus nonton pokoknya. Hari ini gue harus nonton, gue mau lihat kayak apa cerita dari Nayet sama sahabatnya yang lo lupain namanya. Ya kayak gini aja. Ini warga-warga yang lagi nonton kita juga warga-warga lagi nonton kita juga kayak gitu tuh. Yang baju putih namanya Dave, yang baju marun siapa ya namanya ya? Ih, lumayan. Tapi, you know what? Menurut gue Boni. dalam dalam hidup itu namanya siapa? Bombi, Boni. Boni. Dalam hidup itu memang seperti itu menurut gue. Emang ada satu yang memang selalu dominan dan ada satu yang sebenarnya suportif. Tapi suportif itu bukan berarti dia tidak bold ya. You know what I mean kan? Dalam artian gini, yang dominan itu, yang bold itu memang dia selalu di depan, tapi yang di belakang ini justru dia jagain semuanya. Jadi lo ngejagain gue gitu. Lo kira-kira gimana? Selain Mbak Wati ya yang udah jelas-jelas jagain lo tiap hari. Oke, maksud gue tuh di balik orang yang memang bold personality-nya, di balik orang yang memang sangat dominan, itu pasti ada satu orang yang sebenarnya mengarahkan, jagain, bikinin plan, you know? Ya, betul. Itu sebabnya memang dalam hidup itu kita saling melengkapi ya. The challenge in life adalah lo harus bertemu dengan orang yang tepat yang bisa melengkapi kebutuhan lo apa. Itu kan? Exactly. Nayet, judulnya Nayet, ayang-ayang yang baru masuk. Nggak, pertanyaan gue adalah, lo pasti pernah baca kan di Pinterest, di Grams gitu, quote yang gini, Oh, don't, I like that. Grams. I like that. Nice. ya, Ya, bagus. Terus. gue Terus. soalnya kemarin nontonin video anak-anak Gen Z itu di TikTok nyebutnya Grams. I Right. hate the Grams because people are so overly curated. Gue gini, the Grams, ini tempat makan yang isinya souffle itu bukan sih Grams? Souffle yang goyang-goyang. Terus. Grams. Terus. Habis itu. Terus gue mau ngomong apa tadi ya? Grams, lo sering lihat di Pinterest, di Ini Grams. quotes yang bilang begini, Ya. don't die with a song in your head, in your heart. Oke. Jadi jangan, Elaborate. intinya adalah jangan kalau diterjemahkan kan gini, jangan sampai lu mati tapi lu masih punya lagu yang belum lu nyanyikan. Maksudnya adalah terjemahan dalamnya adalah jangan sampai kita tutup usia dengan mimpi yang belum pernah dicapai. Itu yang dilakukan Nayet. Dia itu dalam hidupnya punya satu keinginan pengen berenang dari Kuba ke Florida. Ya, Ya. dari Kuba. Ya. Tapi di umur 28 dia gagal. Sekarang di umur 60 dia pengen melakukannya sebelum dia tutup usia. My question for you, 600 orang yang lagi nonton hari ini adalah ya, daripada lu sibuk mikirin gay, dunia pelangi, educate yourself, think to yourself, talk to yourself, bitches. Adalah pertanyaan gue adalah berapapun umur teman-teman tersayang tercinta saat ini, apa mimpi yang teman-teman punya satu yang kebelet banget, ngebet banget pengen lu wujudkan? Ini udah mau tutup tahun, Jack. Udah mau tutup tahun 2023. Pasti dong lu punya mimpi. Satu aja, satu. Lu tau kan, Iwet, satu keinginan, satu mimpi, satu remeh-temeh kayak besar kayak yang aduh kalau dipikirin itu tuh segenap jiwa lu meronta-ronta kegirangan pengen banget gua wujudkan. Apa itu? This is nice. Banyak banget yang jawab. Ada Ketoprofen yang bilang I want to have the first 1 billion in my life. Ada Mogi bilang pengen jadi orang kaya. Wina Voice Talent bilang mau kurus. Anya Cookies, this is very nice. Mudah-mudahan akan dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik hajiin mamah katanya gitu. Nurul bilang katanya nikah. Ibu Mageran bilang katanya I want skydive. Joe bilang tidur sama Andrew White kak mimpinya. By the way tadi ada yang salah menyebut cuma satu kata, Gora katanya gitu ya. Terus ada lagi dari My Chatty Brain bilang ke Eropa. My Mahani, saya 40 tahun mimpi bisa ke Eropa belum kesampaian. Semoga nanti anak-anakku yang bisa bawa aku ke sana. Oke.
Lila Gianto bilang pingin bisa jadi MC di Istana. Amin. Billy Mimo bilang pingin solo trip. So, kalau misalnya gue boleh kasih sum up dulu sebelum nanti pasti masih banyak lagi yang lain tuh. Udah ada 72 yang chat di sini. Berarti banyak yang ingin meraih materi. Karena kan tadi I want to have my first 1 billion. Terus sama satu lagi trip. Traveling the world, exploring lah, exploration tuh dua keyword yang gue bacain dari tadi ya. Kalau gue ditanya apa yang gue pinginin dalam hidup, this is a very good question. Karena gue adalah tipe orang yang sebenarnya selalu bermimpi, tapi udah beberapa tahun terakhir ini gue nggak punya mimpi. And that scared me. Lu mau pinjam mimpi gue? Gak mau, gue nggak mau nanggung mimpi orang. Jadi cuma ada satu yang selalu kalau misal ditanya begini keucap dan gue selalu bener-bener longing for that. Itu adalah pensiun dini. Lu pengen pensiun dini? Yes. Gue pengen pensiun dini, gue detailin ya. Pensiun dini itu seperti apa? Pensiun dini itu adalah bukan berarti gue nggak ngapa-ngapain. Gue masih kerja, gue masih bisa membayangkan gue siaran pagi kayak gini sama lo. Tapi habis itu gue nggak ada jadwal ke kantor. Gue nggak ada jadwal yang harus gue kejar, gue nggak punya deadline yang harus gue kejar, gue nggak punya orang yang harus gue meetingin. Terus kemudian gue masih bisa, I don't know, baca buku, gue masih bisa olahraga, gue masih bisa, mungkin gue masih bisa ngedesain batik, ya. Tapi gue akan gue bayangan gue adalah gue nggak akan tinggal di Jakarta pada saat itu. Gue akan tinggal either itu di pokoknya sebuah kota kecil, gue nggak bisa namain sekarang, tapi kota itu agak sedikit terpencil gitu ya, bukan di tengah kota. Sebutlah dia kota M seperti film Gadis Kretek. Benar, sebutlah dia kota M, tapi kota M ini dingin. Kota M ini dingin, jadi gue bisa pakai sweater gue bisa minum minuman anget gue, dan gue bisa ngelihat gunung di halaman belakang gue. Gue udah pernah tinggal di kota begituan. Iya, makanya gue pingin. Solotigo. Katanya Solotigo itu bagus loh, Dave. Lah di samping rumah gue itu sawah sama pemandangannya gunung. Kalau musim hujan ya ular masuk. Ya, gue kasih garam dong pinggir rumah gue. Lu mah. Memang kok, ya namanya tinggal di kampung ya pasti begitu ya. Oke. Gue kalau gitu harus bikin infrastruktur yang bagus sehingga ular nggak masuk. Karena gue takut sama ular. Lu mimpi aja lu pikirin infrastruktur. Oke, that's my dream. Itu mimpi gue. Gue pingin hidup relax, nggak berlebihan, nggak kekurangan, cukup semuanya. Ini lucu ya. When we ask our friends, our beloved friends yang menyaksikan siaran pagi, apa mimpi lo gitu ya? That one desire that moves your heart, that makes your heart tingle when you get up in the morning. Ada yang bilang pengen nari, mengharumkan nama bangsa menjadi penari. Ada satu yang bilang begini. Pengen breakfast sama kita berdua, pengen tahu apa sih obrolannya kalau breakfast sama kita berdua. Really? Serius? Ada yang mau breakfast sama kita berdua? Ada yang pengen breakfast sama kalian berdua. Mungkin dia pengen tahu ya ngobrolin apa gitu ya. Geragas loh kita. Lucu ya, lucu banget loh. Nggak kita bikin, Dave? Apa tuh? Breakfast. Lama. Lanjut. Boleh. Geragas terus. Boleh. Terus sama tadi ada yang bilang gini ya, ada yang dengan bijaksana bilang tidak semua keinginan dalam hidup bisa terwujud. Aduh bijaksana ya pagi-pagi. That's true. Such a buzz killer. Tapi kan menyenangkan loh punya mimpi yang bisa menggerakkan emosi pagi-pagi itu menyenangkan loh. Iya nggak? Iya. Gue mah nggak peduli Nek, lu mau terwujud apa enggak gitu ya. Menyenangkan aja. Dan rata-rata ya Iwet ya, sedikit sekali mimpi yang kita canangkan yang nggak terwujud. Ya. Makanya ya, that's
di kelas-kelas apa ya, manifestasi gitu diajarkan kan. Makanya kalau mimpi itu harus detail. Makanya lo perhatiin deh, gue itu sangat suka bertanya dan memimpikan hal-hal yang gue detailin. Gak pernah tuh gue memimpikan hal-hal yang abstrak. Hal-hal abstrak tuh seperti apa sih? Jawaban seperti gini, apa mimpi lo? Aku Hmm. ingin bahagia. Bahagia itu abstrak loh. Ya, Tuhan dan the ya, universe juga bingung nek mewujudkannya gimana. ya, Bahagia tuh abstrak loh. Gue kasih lu ya, sehat, ternyata lu nggak bahagia. Kata universe, kata Tuhan, lu gua kasih sehat, tapi lu nggak bahagia. Oh ternyata lu pengen bahagianya punya duit, lalu nggak ngomong, gitu loh. ya, Ngerti ya, nggak? ngerti, Makanya gue tuh ngerti. kalau punya mimpi, gue detail gitu. Aduh, gue tuh pengen punya morning show sama si Iwet. Gue nggak bilang loh di media mana. Gue nggak bilang loh Ya, di media mana. Terserah ya, universe. Dan terserah universe kapan pengen diwujudkannya. I ya. thought that 12 years ago. Yes, 12 years ago. True. Iya, gue pengen loh punya morning show sama Iwet. Gue pikir waktu itu di radio. Gue pikir waktu itu Ya. di TV. Ternyata enggak. Ternyata di TikTok, Beb. Bener. Iya kan? Ya, Does that make me ya, happy? Of course, keinginan gue ya, terwujud. Iya apa enggak? ya. Jadi Setuju, setuju. nggak mau abstrak gue. Aku pengen, aku pengen sehat. Oke, udah lebih jelas. Bisa lebih spesifik. Aku pengen lebih kuat sehingga aku dapat mendaki gunung. Lebih spesifik kan? Ya. Jadi ya, gue pernah wawancara. Gue terlalu mendominasi obrolan ini nggak? Enggak, udah jangan dipikirin. Lanjut dulu. Terus lu pernah wawancara? Gue pernah wawancara Citra Subiakto. Ah, ah. Gue suka Sejauh mata penjelasan. memandang. Sejauh mata memandang. Gue suka Ya. penjelasan sederhananya Citra Subiakto. Dia bilang begini. Citra Subiakto kan adik kakak ya sama Dimas Jayadiningrat ya? Nggak salah dong. Sama Jay Subiakto. Aduh. Oh, sama Jay. Yang gondrong. Dua-duanya gondrong. Tapi yang satu shaggy, satu lagi trap lurus. Dimas J yang shaggy, Jay Subiakto yang lurus. Iya, Jay Subiakto ya, kakaknya. Iya. Ya. Lo lihat aja nama belakangnya yang mana, gila. Oh ini Citra Subiakto. Subiakto. Terus Berarti gue Jay Subiakto ya, lu Citra karena lu bondol. Gue panjang. Iya. gue nggak kuat. Muka gue merah. Bego. Anyway ya, Lanjut. terus Mbak Citra tuh bilang gini, anggaplah Tuhan, the universe, ini tuh seperti sebuah kitchen, seperti sebuah dapur yang punya koki. Ya. Koki ini siap bikinin apapun makanan yang lu pengen pesen. Ya. Nah, makanya ketika lu pesan makanan, lu harus spesifik. Ya. Kita memesan makanan itu seperti kita berdoa, harus spesifik. Saya mau makan nasi goreng kambing. Si Koki bikinin nasi goreng kambing. Jreng ke Ya. meja lu. Ini nasi goreng kambing yang lu minta. Oh, enaknya. Nyam nyam nyam, enak. Nyam nyam nyam, enak. Lagi ya. Nyam nyam nyam, enak gitu. Tapi kalau lu cuman bilang gini, Koki, saya pengen kenyang. Terus si Koki bikinin ketoprak, dihadirkanlah greng gitu. Terus gini, aku nggak suka kacang. Lalu kagak ngomong. Ya. 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 Intinya adalah lo kalau berdoa, punya keinginan, you want to manifest something, punya mimpi, punya desire, detail nggak sih? Setuju. Gue ngucapin selamat pagi dulu untuk yang baru aja gabung di duet siaran pagi di TikTok. Dave Iwet siaran pagi di TikTok. Welcome to the show. Kita lagi ngomongin apa? Kita berangkat dari film Nayet, biopic yang ada di Netflix soal mimpi. Kita ngomongin keinginan dalam hidup dan Dave tadi baru aja bikin statement yang bagus banget menurut gue bahwa ketika lu bermimpi, ketika lu punya cita-cita, bikin yang detail. Kayak yang gue ceritain tadi gitu. Cita-cita gue adalah gue pingin pensiun muda, gue tinggal di sebuah kota kecil. Nih gue belum cukup detail nih untuk bilang pinginnya di mana. Sebenarnya bayangan gue sih either Bali atau Jogja gitu. Terus kemudian yang kedua adalah rumahnya ngadep gunung and the bre. Terus tadi sempat ada yang bilang kan ya katanya tidak semua hal bisa tercapai dalam hidup. True. Tapi gue suka sekali sama Mai Mahanani bilang
Harapan dan mimpi adalah jiwa untuk terus hidup. I truly agree. Itu yang membuat Dave, tadi gue ketika lo tanya mimpi apa yang belum tercapai dalam hidup lo, gue bilang gini, you know what? I used to be a man who dreams a lot. Tapi beberapa tahun terakhir ini gue nggak punya mimpi. Dan itu menurut gue agak membuat gue jadi kayak, oh ada tujuan hidup gue yang hilang nih. Gue cuma menjalani hidup dengan ya udah rutinitas aja yang gue kerjain tanpa gue punya goal. Dan menurut gue itu not nice, you know. Jadi gue flashback sedikit ya. Gue itu dulu bener-bener mimpinya detail loh. Gue bilang, gue pernah waktu itu di interview di Hard Rock FM Bandung. Waktu interview kerja ya, waktu gue mau masuk Hard Rock FM Bandung ditanya, gimana lo melihat diri lo 5 tahun dari sekarang? Gue bilang, gue udah lulus kuliah, gue tinggal di Jakarta, gue tinggal di apartemen yang gue bisa ngelihat gedung-gedung tinggi. Kalau malam, ya kalau siang juga, cuma kalau malam tuh kalau gue buka jendela gue atau gue lihat dari jendela gue tuh gue bisa ngeliat gedung-gedung itu dengan lampunya. Dan kejadian, Bo, I work for it. Terus kemudian, lo adalah salah satu orang yang selalu membuat gue bermimpi. Dalam artian gini, gue inget banget ya gue pernah nanya Mbak Wati gini, zaman dulu kan lo bolak-balik nge-MC di hotel ya, Bo, ya di ballroom hotel, terus lo dikasih kamar kan, walaupun cuma day use room ya, cuman lo buat masuk, lo siap-siap, terus lo nge-MC, ganti baju, balik lagi. Terus gue tanya gini, Mbak, kapan ya aku akan nge-MC di hotel berbintang kayak begini? Terus dia bilang, nanti, suatu saat nanti kamu pasti akan juga ngalamin kayak gini, dan kejadian. Terus gue bilang, gue ngucap di dalam hati, Tuhan, gue juga mau nge-MC di hotel bintang 5 kayak gini, dapet day use room. Terus lo kemana-mana naik business class, nge-MC. Terus gue bilang sama Mbak Wati, Mbak, gue kapan dong kalau nge-MC pakai business class? Tadinya masih pakai ekonomi, Bo. Terus dia bilang, dulu, nanti kalau udah bagus, acara TV-nya stabil, nanti bisa minta pakai business class. Kejadian. Jadi pelajarannya adalah lo juga harus lihat siapa yang mau lo jadiin role model untuk lo ngucap mimpi lo. Ya, lo Iya. punya apartemen. Ingat nggak? Gue gini, apartemen lo bagus banget, didesain sama arsitek. Ya ampun, gue juga pingin. You know, bukan nggak mau kalah ya, jatuhnya bukan sirik gitu, tapi one day I want to have what he has. Nah, ini masuk ke dalam, makanya menurut gue ya, kan teman-teman sekarang kan sebutannya gini ya, ini satu circle semua, gila-gila circle, gila-gila komunitas. What I'm trying to say is memberikan semangat atau hembusan nafas baru terhadap arti pansos. Makanya Iwet, mainlah sama orang yang bisa memberikan inspirasi. Ya, Dalam arti gitu ya. ya, Lu miskin, lu jangan cuma main sama orang miskin, Beb. ya, Nanti ya, yang lu lihat hanya another kemiskinan. Ini to ya, be blunt ya, to be blunt. ya, Jangan tersinggung, ya, ini diskusi. ya. Kayak gue, zaman gue miskin, gue nggak punya duit. Bo, gue mah mainnya sama senior-senior gue anak orang kaya. Gue pernah bilang di podcast kan. Gue mainnya sama anaknya Dewi Motik, no, tinggalnya di Jalan Surabaya, di Cikini. Ya, kurang kaya. Menteng, di Menteng. Gue main sama anaknya dosen. Iya kan, Ya, Bo? Bapaknya dia yang bikin jalanan Semanggi, no, Liga, ya. Gue mah, teman-teman senior-senior gue mah punya mobil. Gue yang miskin satu-satunya. ya, Kenapa gue melakukan itu? ya, Karena they inspire me to do greatness in life. Gue nggak pernah sirik. ya, Tapi gue menjaga the honesty in my life, dan gue selalu mengucap ketika gue diajak teman gue gitu masuk ke rumahnya dia yang bagus gitu ya. Gue gini, someday this is going to be my life. This is ya, also happening for me. You ya. know, this is also happening for me. Gue tuh True, begitu loh, Wet. Gue nggak mau true. main sorry aja nih ya. Yang miskin ngajakin gue main. Jangan keseringan, Beb. Kelamaan gue miskin sama lu. Kalau gue ngelihat yang miskin, main sama yang miskin. No, 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 no. Ini No, thank you. jangan dianggap jadi sesuatu yang sarkas ya guys. Ini menurut gue sangat bagus sekali gitu. Ada Adi bilang nih, jadi ingat kita perlu punya the one who you look up to, the one who walks with you, the one who looks for you. Mm-mm. Agree. Iya kan, Web, gitu. Kayak Betul.
lu punya usaha, lu mainlah sama pengusaha yang udah sukses, yang udah make it. Lu Ya, jadi belajar. Nggak ya, usah belajar deh. Lu ya, bisa lu bisa amati, oh orang tuh kalau sukses ternyata jauh lebih bersyukur ya. Small stuff like that gitu. ya, ya. Itu membakar diri lo dan membakar jiwa lo. Lo pengen sukses, lo follow orang-orang yang menurut lo memberikan gambaran kesuksesan. Bener apa enggak? Betul, betul, betul. True. Tapi gue nambahin sedikit ya, Dave, karena ini menurut gue harus dielaborate, harus dijelaskan lebih jauh sedikit. Kenapa? Ada yang bilang, saya menyebut itu plafon rezeki. I like that. Ya, oke. Gue nambahin sedikit. Gue setuju sekali bahwa bermainlah dengan orang yang memang lo ingin menjadi seperti itu dalam hidup gitu ya. Inspirasi hidup lo, berikan inspirasi dalam hidup lo untuk lo bisa menjadi orang yang lo inginkan atau mencapai cita-cita lo. Tapi ada satu yang harus diingat adalah jangan ngoyo. Kenapa? Karena selalu ingat bahwa waktunya Tuhan adalah waktu terbaik. Itu yang gue pelajari dari pengalaman gue. Mm-mm. You know what? Gue waktu gue pingin nge-MC di hotel bintang 5 dapat fasilitas kamar tidur dan sebagainya, memang harus bersabar untuk nyampe ke situ. Tapi mention it. Bayangin bahwa gue mau nyampe ke situ. Waktu gue nyebut bahwa gue pingin juga nge-MC naik business class, gue pingin juga kalau misalnya gue kerja, gue pakai business class. Itu juga waktunya Tuhan yang terbaik yang nunjukin bahwa sekarang waktunya. Sampai hambur-hambur, Bo, naik business class kemana-mana. Enak kan lo? Sampai kayak, oh ya udah, oke, udah gitu, udah ngerti naik business class kayak apa gitu, you know. Tapi ya kayak gitu. Maksud gue, ada satu sebenarnya ini pelajaran gue yang pingin gue bagi. Ada satu yang gue ngejarnya nggak pakai santai, Ngotot. ngotot, dan ada akibatnya. Adalah gue pingin punya rumah di Menteng. Hmm. Pengen punya rumah di Menteng itu adalah suatu mimpi yang sangat tinggi sekali. Bukan nggak mungkin, sangat mungkin, tapi sangat tinggi sekali. You know how much price rumah di Menteng dong, Bo? Hmm. Tanahnya aja udah berapa? Pajaknya berapa? Gue ngotot ngejar itu, you know what happened? Gue sih nggak pengen punya rumah di Menteng. Gue pengen. Gue mendoakan teman-teman gue untuk punya rumah di Menteng. Ya. Menteng Bintaro, bukan. Gue mau punya rumah di Menteng Bintaro. gue masih mimpi sebenarnya. Iya. Vandrian ini siapa? Cikini aja we tetangga. Is she your friends? Of course, if she is not my friend, dia nggak akan ada di sini nonton kita. Iya benar gitu. If she's not my friend, she's not going to live in Cikini. Matre anjir. Tapi bedain tadi yang lo bilang itu bahwa bertemanlah dengan orang-orang yang menginspirasi lo, yang lo ingin menjadi seperti itu. Dengan matre dan pansos gimana bedainnya? Nah, ini ada yang tadi nanya gini, orang miskin pengen main sama orang kaya biar mendapatkan inspirasi dalam hidup, tapi orang kayanya mau nggak main sama orang miskin gitu kan, dia bilangnya. Terus, nah, then what I have to say adalah makanya kita sebagai manusia pandai-pandailah membawa diri, wet. Iya. Intensi dan energi itu kelihatan dan menular. If your intention are pure, lu hanya ingin main dan akan terbaca dan tertangkap kok sama orang. Lu tuh pengen bersahabat aja gitu. Sama, gue belajar dari Iwet ketika dia main sama Luna Maya. Contoh, gue jadiin contoh ya Iwet. Ya, Kayak ya. gue kan bilang di podcast tuh gue ngeluh gitu. Ih bete deh ngeluh manja gitu loh. Bete deh si Karen Delano sama temen gue Ivan Gunawan. Mereka tuh adik-adik gue by the way ya, seumuran adik gue. Jadi gue ngomongin ini nggak ada benci, cuman bete gemes gitu loh. Ya, Gue ya, ya. ajakin collaboration post, mereka nggak terima loh gitu. Apa gue kurang terkenal ya? Tapi mereka saling collaborating post lo berdua-duaan. Gue gini, ih gue kurang terkenal ya Nek, jadi nggak diterima gue gitu. Terus Iwet bilang, lu ngomong nggak sama Ivan? Van, collaborate post yuk sama gue, jadi gue dapat follower gitu. Gue gini, ah kok gue mesti ngomong? Kata Iwet gini, gue ke Luna gue ngomong,
Luna, gue pengen punya follower lebih. Gue ajak postingan lu kolaborasi ya. Nanti Luna, oh boleh nek, yuk gitu. Nah, salahnya gue nggak ngomong. Moral of the story adalah kalau lu pengen belajar dari orang-orang kaya, kita sebagai orang miskin, ngomong kalau udah deket gini, Ci, gue banyak ngomong gitu, Ci, aku seneng deh main sama Cici, aku jadi pinter gitu, aku jadi belajar Ci gitu, kalau mau usaha tuh gimana, gitu. Ngomong, Ya, ya, aku mau main, ya, heeh, gitu, jangan cuman minta dijajaninnya doang gitu, jangan ya, ngomong aja ya, gitu, mereka juga senang lagi, Bo. ya. Gue gue mungkin tadi kan ada ya, ini nyambung sama yang lo bilang gitu ya, bahwa kan kemarin juga waktu kolaborasi YOLO sama 11-12 kan Indra nanya gue kan, Indra Herlambang, eh, kenapa sih lo ninggalin kita? Sebenarnya ya balik lagi gitu, maksudnya ya waktu itu memang gue banyak main sama Dian, sama Luna, sama teman-teman pertemanan sehat, geng Menteri Ceria gitu. eh, Purely karena gue butuh teman seumur and I need new inspiration also in my life. Of course. Iya kan? Itu I satu. don't blame you. Yes. Terus kemudian yang berikutnya adalah tadi kan ada yang ngomong gitu ya, bahwa tapi yang kaya-kaya itu, yang terkenal-terkenal itu mau nggak Kak main sama kita? Nah, permasalahannya adalah ini nih, percaya diri lo dulu yang harus lo bangun. Percaya diri dalam artian adalah lo harus tahu value lo apa gitu di situ. Hmm. Jangan lo juga cuman datang ke situ cuman kayak ngejogrok doang gitu ya. Hmm. Terus minta dijajanin, minta dibayarin. You know what I mean? Give Hmm. added value to the Hmm. group. Nah, gini, gue tuh percaya ya, setuju nggak teman-teman? Gue tuh percaya apapun dalam hidup itu harus ada timbal balik. Ya, Ya. ya, Istilahnya itu quid pro quo, tit setuju. for tat. Harus ada Ya, timbal balik. ya, Maksudnya, miskin main sama kaya. ya, Oke, pasti yang ya, punya duit siapa? Yang kaya dong. ya, Mungkin si kaya suka sederhananya, si kaya suka ngejajanin si miskin. ya, 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 miskin nggak bisa balas dong. ya, Tapi hidup itu kan tidak melulu mengenai uang. Lu balasnya pakai hal lain. Lu balas bisa pakai perhatian. Lu balas bisa pakai lu kasih waktu. Lu bisa kasih energi lu. Lu bisa kasih, that kind of stuff. Itu loh, transaksi seperti itu yang selalu, iya, to create the balance. Yang selalu gue ciptakan ke teman-teman gue. Oh, misalnya gitu, teman-teman gue kayak, oh dia udah ngajakin gue liburan nih. Ya, dia udah bayarin gue liburan ke Korea kemarin, hotel, makan, apa semua gue dibayarin. Oke, gue kasih, gue temenin dia ke rumah sakit, dia lagi bete, gue hibur, dia bilang, lu pergi aja nek, lu nggak usah nungguin gue di rumah sakit. Enggak, gue tahu diri, ya. Transaksinya harus balance, nggak apa-apa, Bo, gue temenin lo. Yuk, lu mau apa? Lagi stres, pengen ketawa-ketawa, yuk, 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 gitu. ya, Atau gini, si kaya pengen makan di hotel. Si miskin nggak sanggup dong bayar makan di hotel. Ngapain? Orang sekali makan di hotel bisa gua makan sebulan. Nggak pengen gue. Si kaya bilang, gue jajanin. Oke gitu. Nah, ngetip bellboy di hotel gue deh 20.000. ya, Tuh. ya. Iya Setuju, kan? setuju, setuju, setuju. Ini gue mungkin akan eh, nge membumikan kata transaksionalnya kali ya, karena kalau kata transaksional tuh jatuhnya jadi kayak benar-benar ya udah lu jual gue beli, lu jual gue beli, lu jual gue beli gitu ya. Ya. Mungkin mungkin bahasa halusnya take and give deh. Nah itu. Ya, take and give gitu. Gue pernah ada satu kali kejadian, Bo. Waktu itu gue lagi sibuk banget, parah banget gitu. Terus kemudian Dian sama Reina itu bilang, lu udah mulai terlalu sibuk nih. Kita udah lama gak ketemu. Terus gue bilang gini, gampang. Nanti lu gue kirimin makanan ya. Gue beliin ini, lu mau apa? Lu mau apa? Gue beliin apa? Terus mereka ngomong gini, Bo. Dian ngomong gini, gue ingat banget. I don't need your money. I need your time. See? Make a time for me. For us, dia bilang gitu. I don't need your money. I have my own money. Heeh. Terus gue gini, gue diam. Damn. Iya. Nggak semua hal itu bisa dibeli, bisa
iya dibeli ya. Nggak bisa cuman dibeli dengan uang. Nggak bisa cuman di value sama uang. Ya, gitu, take and give gitu loh. Kalau gue tuh sangat apa adanya. Maksud gue tuh juga main sama orang kaya tuh gue ringan aja gitu. Lu cocok main sama gue, hayu. Nggak cocok nggak apa-apa. Dan gue gitu, misalnya gitu ya, ada direktur perusahaan tuh selalu ngajakin gue makan gitu ya. Beberapa kali dan dia pasti kalau makan di tempat-tempat fancy, Michelin star gitu. Dan dia tidak pernah memperbolehkan gue makan. Gue bayar gitu. Bayar. Sekali-sekali gue gini, Mbak, sekali-sekali makan juga sama aku, tapi aku mau ngajaknya makan di restoran Manado. Gue bilang gitu. Dan kali ini aku yang bayar ya. Kalau aku yang bayar, kita makannya di restoran kelas-kelas gini. Enggak lah, Kak, biar aku aja. Jangan, Mbak. Sekali-sekali Mbak harus kasih aku kesempatan untuk aku menabur. Kalau di agama gue dibilangnya menabur. Tabur tuai. Dalam hidup tuh harus menabur, harus menuai. Lo harus kasih kesempatan gue juga menabur. Jangan gue tuh cuman mau jadi ladang aja. Lo Ya, menanam ya. benih kebaikan dalam hidup gue juga harus menabur. Nah, take and give dalam hidup itu menurut gue like that. Tabur tuai. Kan ada yang bilang gini, sembarangan kamu, kata siapa si miskin nggak bisa ngebayarin si kaya makan di hotel. Ya sok, silahkan. Ya ini Iya, kan contoh gitu. Ya kan, kalau si miskin mampu ngebayarin si kaya makan di hotel, monggo. Tergantung hotelnya hotel apa. Ya kalau gue disuruh bayarin bersepuluh makan di hotel bintang 5 di hotel mulia, gue nggak mau. iya, iya. Karena juga nggak sanggup, jangan maksa juga. Nggak mau. Iya kan? Nah, itu juga pelajaran. Ini by the way, selamat pagi untuk teman-teman yang baru aja gabung di duet siaran pagi, Dave dan Iwet siaran pagi di TikTok. Ada yang nanya juga ini lagi ngebahas apa? Kita lagi ngebahas soal bagaimana meraih mimpi. Salah satu caranya adalah dengan bergaul dan berteman dengan circle yang menginspirasi untuk mencapai mimpi tersebut. Salah satunya ya biasanya kemudian kita bergaul bertemannya dengan orang-orang yang lebih sukses, lebih kaya mungkin. Supaya apa? Supaya kita terinspirasi untuk menjadi seperti mereka. Nah, ini kita lagi bahas. Gimana caranya supaya kita nggak minder, gimana caranya supaya kita tuh bisa take and give dengan balance sama mereka, kayak gitu. Iya, betul. Dan terinspirasi dari film ya, film Naya di Netflix. Jadi kalau teman-teman pengen nonton, nonton deh gitu ya, supaya you get the message gitu ya. Kalau lo nggak bisa nonton, nggak ngerti, ya mau gimana gue. Capek Ya, deh. gue tapi ya semakin kesini tuh gue melihat maksud gue gini ya, kan banyak juga yang nanya. Jadi teman-teman lo tuh kayak geng menteri ceria, pertemanan sehat tuh teman pansos lo ya. Itu kan banyak yang ngomong kayak gitu ya. Terus banyak yang suka bercanda. Oh Iwet mana? Iwet yang temen Luna Maya. Oh Iwet mana? Iwet yang temennya Dian Sastrowardoyo. Tapi waktu gue sakit kemarin itu bener-bener memberikan gue definisi baru soal teman dekat, tau gak lo? Hmm. Itu bener-bener mendefinisikan bahwa apalagi setelah gue sakit ya, karena setelah gue sakit tuh bener-bener menurut gue adalah sakit itu titik balik, terus kemudian setelah itu tuh perjalanan gue bener-bener belajar soal hidup. Gue mendefinisikan bukan hanya teman dekat, Bo. Mm-mm. Teman yang kemudian menjadi keluarga. Nah, Itu gue bener-bener gini, oh my god, mereka itu harta gue. Gue bener-bener sekarang gue udah tahu gitu, misalnya gue punya hajatan gede gitu ya, gue tahu tuh siapa yang akan jejer di belakang untuk bener-bener this is my best people. mm-mm. Gue udah tahu tuh. Nah, kan gitu ya, stagesnya. Awalnya lo kenalan, jadi temen, jadi sahabat, baru jadi keluarga. Nah, untuk bisa nyampe di keluarga butuh waktu kan. Nggak bisa lu baru kenalan, lu langsung udah pengen jadi dianggap keluarga. Sapa lu, jangan gila. Mm-mm. It took like what? 10 years more. Sih? Kita temenan berapa lama coba? 2006 sampai 2023. Sampai akhirnya gue bisa bilang bahwa, oh ya, Dave is my family. Aduh, Nek, nanti kalau gue tua gitu gue akan jadi Nayet, lu jadi Boni gue, Nek. Insya Allah ya. Harus tetap joking. Udah mulai serius nih kita nih. Mata udah mulai berkaca-kaca. Iya, heeh. Iya, aduh, gue tuh iya loh, bestie, cila bestie, geli gak lo? Bestie, bestie, bestie.
Karena tapi ya speaking of Nayet itu mungkin Iya itu kan? kenapa semalam gue pengen nonton film Nayet karena gue Iya. tuh lagi mikirin ih kalau gue umur 50 kayak apa ya, kalau gue umur 60 kayak apa ya. Plus kan tadi ada yang nanya kok gue dapat handbook karena kemarin gue habis preskon. Gue cerita boleh ya juga. Boleh, boleh dong. Gue kemarin habis preskon, gue sama Ivi tuh mau nge-MC acara tahun baru di Hotel Borobudur. Oke. Hmm. Yang Hmm. nyanyi Mama Ute sama Harvey Maleholo sama Mas Harvey. Hmm. Terus lagi in between press conference gitu, Mas Harvey itu bilang gini, saya tuh udah 48 tahun nyanyi, udah Hmm. hampir 50 tahun. Terus Hmm. Mama Ute juga, dan Mama Ute tuh manggil Mas Harvey kakakku. Lu kebayang dong berarti kan bedanya kayak gimana? Ah, ah. Ke Ute mungkin udah 40 tahunan ya. Iya, terus gue sambil ngeliatin mereka nyanyi, mereka ngomong, gue gini, gila ya. Ini baru namanya orang yang beruntung. Hmm. Hmm. Utep sama Mas Harvey. Nggak banyak orang Iwet menurut gue ya yang bisa tetap melakukan apa yang mereka suka dalam hidup sampai usia tua. Dan gue pengen seperti itu. That's my goal. That's my goal. Setuju. Setuju. Itu yang gue sadarin ya, Dev ya, bahwa rejeki itu bentuknya bukan cuman uang loh. Hmm, Menurut gue rejeki terbesar itu adalah ketika lu bisa melakukan hal yang lu suka dalam hidup lo sampai lu tua. that's my goal. Gak mudah loh. Gak mudah, percaya sama gue. Lihat ya, 958 orang nih nonton pagi ini. Berapa banyak coba yang bener-bener emang berangkat bangun pagi mengerjakan sesuatu yang memang dia sukai? Gue tanya. Coba. Apapun itu ya, nggak Ya, harus glamorous kayak nyanyi, apapun itu. Lu nggak. suka bikin bala-bala, misalnya, lu suka bikin pita, kerajinan tangan, lu suka bikin mendoan, apapun itu. Karena menurut gue tahapannya gini, lu harus menemukan dulu apa yang lu suka. Ya, hmm, Iya kan? Baru ya. mau ke tahapan berikutnya adalah berdoa dan berusaha agar tetap bisa menua dan melakukan apa yang lu suka dalam hidup. Aduh itu kayaknya hidup lu Wah, berarti banget loh. Sean Moms bilang baru nangis mau resign. Sabar Bala-bala. ya. Kenapa? Linda, Sean Moms bilang aku baru nangis mau resign soalnya. Linda bilang aku udah dari jam 2 pagi kak kerja. Tini Ayo, nggak ada kak. astaga. Yang resign kenapa sayang? Karena pekerjaannya tidak sesuai dengan dengan passion kamu gitu. Yang bekerja sampai jam 2 kenapa? Karena memang kewajibanmu, kamu nggak punya teman, nggak punya teamwork. Dan do you love doing it? Hmm, hmm. Tapi ya loh, maksud gue harus harus mulai di apa nyebutnya tuh kayak audit audit kehidupan. Hmm. Coba mulai lu luangin waktu gitu ya teman-temannya. Ini juga lagi gue lakukan kok. Gue ngomong ini bukan berarti bahwa gue expert ya. Gue juga kok masih mikir kayak is this what I really want to do gitu ya. Is this what I want gitu kan. Itu masih gue lakukan kok. Makanya harus ada waktu di mana lu duduk, lu diem, nggak diganggu sama siapa-siapa dan lu audit hidup lo. Hmm. Apakah ini benar? Ini yakin nggak sih? Hmm. Sebanding nggak dengan apa yang gue terima gitu ya. Kan suka ada yang bilang katanya ya, kalau misalnya udah mulai kayak wah gila capek banget nih apa kok gue mau nyerah aja. Lihat tabungan, lihat billing, lihat tagihan, lihat cicilan. True. Tapi habis itu juga balikin lagi aja gitu kayak oke, kalau misalnya memang ternyata itu masih banyak artinya lo harus kerja, jangan nyicil lagi. Hmm. Jangan nyicil dulu sampai itu selesai, sampai lo benar bisa mengerjakan sesuatu yang memang lo pengen kerjain. Mm-mm. Bener gak sih, Dev? Iya betul, betul. Aku suka apa yang kamu bilang ya Iwet ya. Sering-seringlah mengaudit hidup gitu ya. Dimanapun kehidupan gue, kehidupan lo, Jack, ya. Audit your life. Lu jangan cuman audit your face with Facetune. Itu Audit, edit, ini audit.
Audit gitu, audit. I do that yearly loh, Iwet. Ya, true, true. Penting itu. I do that yearly. Hmm. Hmm. I do that yearly. Dan ini membahas sedikit komentar teman-teman ya. Ada yang bilang kan katanya ada yang dulu punya 5 restoran, sekarang berhenti, tapi Ya, menemukan kebahagiaan dalam hidup karena nggak ada stres, bangun pagi bisa jalan pagi, ya. Lo harus menemukan dulu lo senangnya apa kan dalam hidup. Terus juga ada teman-teman yang bilang kalau untuk urusan perut susah ya Kak. Ya memang. Kebanyakan dari kita itu drive-nya itu masih perut. Iya nggak sih, Wet? Masih mikirin ya, gimana caranya supaya enggak lapar. Bener apa enggak? betul, Tapi betul. kadang-kadang ya kita juga tetap harus, walaupun cuman mikirin gue kerja cuma cari duit, tetap jangan lupa untuk sisipkan keinginan dan doa gitu ya, bahwa gue hidup nggak mau cuman cuman kejar-kejaran mikirin perut, lapar, duit gitu. Harus Ya, ada fulfillment-nya gitu. ya, ya, ya. Setuju, gue setuju. Next time kita bahas ya soal fulfillment ini. Kita ngebahas soal again. Lo udah selesai belum sih Jay Shetty Think Like a Monk? Udah dong. Gue suka banget sama kata dharma, tau nggak lo? Ya, your dharma in life. Ya, dharma itu adalah perpaduan dari skill yang lo punya, your passion, Mm-mm. and the impact, fulfillment. Nah, coba correct me if I'm wrong. Dharma itu adalah when you find your passion and you serve your purpose. Yes. Itu adalah dharma hidup lo. Betul? Ya, true, true, Iya. true, Ketika lu true. menemukan lu sukanya apa, Ya, terus lu ketemu tujuan hidup lo, and ya, those two align. ya, Berarti lu menemukan dharma dalam hidup lo. ya. Bener kan? Dan lo kerjakan dengan skill yang lo punya. Betul. Nah, itu yang gue lihat dari Ruth Sahanaya sama Harvey Maleholo. Mereka menemukan purpose-nya dalam hidup. Purpose-nya apa? Oh, dia jago nyanyi, Jack. Eh, passionnya dulu. Dia suka nyanyi. Terus dia ketemu purpose-nya. Oh, ternyata dengan menyanyi, gue bisa menghibur orang. Ya, Gue bisa menghidupi keluarga gue. Iya ya, kan? ya, Itu jadi dharmanya dia. Passion dan purpose-nya align. ya, Makanya di usia sekarang dia bisa nyanyi tetap 48 tahun, 40-an tahun perjalanan karirnya. ya. Ya, tadi banyak yang bilang ulangin soal Dharma tadi bagus banget. Aduh, bagi dulu 100. Ih, parah banget. Ulangi lagi. Ulangi atuh. Jadi, Dharma itu tadi lo lebih bagus soalnya. Apa? Dharma itu when you find your passion, serve your purpose, and do it with your skill. That Dharma. Gitu, guys. Gue tuh juga mikir gitu ya, passion gue itu gue suka ngomong, gue suka tampil, gue suka nulis, gue suka bikin podcast, gue suka nge-MC, gue suka mewawancarai orang gitu. Terus purpose gue apa ya? Selama ini tuh gue tuh nggak punya purpose, Iwat. Gue tuh cuma ngumpulin duit aja. Lo kebayang Hmm. gak sih? 46 tahun gue hidup, purpose gue tuh cuman perut aja. Gue cuma ngumpulin duit aja gitu. Makanya gue nggak menemukan dharma gue gitu. Terus sekarang gue baru tahu, my purpose yang align dengan skill gue itu Value, ya, adalah, skill. uh-uh, Apa? I help people to tell their stories. Gue tuh cuman pembantu, Nek. Gue tuh cuman messenger. Dan itu tuh jadi dharma hidup gue gitu. We Dan are a storyteller. iya, dan I am at peace gitu. Oh, gue tuh udah mulai menjalani dharma gue nih gitu. Ya, ya, Mm-mm. ya. Tapi menurut gue ya, Dev, lo tuh udah menjalankan dharma lo, and I can see your purpose sebenarnya. Gitu ya. Iya, your purpose is to serve your family. Iya, betul. Iya nggak? Eh,
Iya, itu betul. Itu satu, Ya. itu juga satu, itu juga betul. And Tapi it's a very big purpose loh menurut gue. yes, betul, betul, betul. The thing also about dharma and purpose adalah kita kan sebagai manusia suka gitu ya, Iwet ya. Kayak lu bilang, purpose-nya gue to serve my family. Ya, I fulfilled my purpose. I want to enlarge my circle, my purpose gitu. ya. Gitu. Kayak sekarang I want to enlarge it. Kata Liga setuju. Oh, jadi pengen nangis. Iya kan, Liga tuh soalnya tahu lu dari kecil. Jadi pengen makan daun. Eh, Si anjing untuk ngelawak, kesel banget gue. Sekarang gue gitu, ya gue memanfaatkan platform sosial media gue ketika gue bertemu orang, gue membawakan acara, ya itu karena gue mau membantu orang, because I believe ya Iwet ya, everybody has a story to tell. People has a song to sing. They just simply don't know how. Nah tugas gue sebagai presenter untuk membantu mereka, udah itu aja. Ya, Bener ya. nggak? Jadi gue True. ini Mbak Berta sebenarnya ya, I have Fair. to sing. Cigo, Dharma itu sama dengan karma nggak? Enggak, different. Karma is a different thing. Nanti di sesi selanjutnya kita bahas lagi. Liga, you know what? I think I need to sit with you and talk, you know. Karena lu Moza itu adalah nama yang selalu disebut sama Dave. Oh iya, Dia kan bilang kan mention di sini, aku saksi hidup katanya Liga. Yes, I know for sure. I know for sure. iya betul. Oh, oh. Liga ini teman gue yang kerja di TikTok. Tahu gue lu dijemput berkali-kali. Petinggi TikTok, direktur apalah-apalah atasan-atasan apa. Dia kan neneng ya, Bo. Kalau misalnya ditanya apa kerjaannya dia, kerja di TikTok. Oke, apa jabatannya? Petinggi. Nggak menjelaskan apa-apa. Iya, gue tuh nggak suka Iwet ngapalin jabatan orang. Gue tuh kesel, gitu. Kan banyak juga yang suka nanyain. Jadi Iwet tuh kerjanya apa sih, Bo, di MRA? Aduh, dia ngurusin apa ya, sales gitu ya, penjualan apa, gimana, apa sih, Nek, gitu. Gue gitu. Kata Liga bohong, bodoh amat. Oke, jam 8 kita harus jalan guys karena kita habis ini ada jadwal bareng lagi. Eh, Liga bilang jangan percaya Dave. Iya, udah gue tahu dia neneng begini, dodol begini masih juga gue percaya. Gue yang bego kayaknya emang ogep gue emang bener-bener. Oke, kita abis ini ketemu ya di kantor. Kita tutup dulu obrolan kita pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga ada manfaatnya obrolan kita di duet siaran pagi di TikTok pagi hari ini ya. Ketemu besok jam 7 sampai jam 8. Go live your life. Get off your phone. Bye. Bye.